Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu 'alaihimur rahmatu wal barakat wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dibuatnya video presentasi ini adalah salah satu untuk memenuhi tugas hadis ahkam, mensyarah, kemudian menceritakan, kemudian memaparkan salah satu bab yang terdapat dalam buku kitab Bulughul Maram. Adapun yang ingin saya sampaikan adalah babul qismi, yaitu bab pembagian, dalam artian bukan pembagian waris, namun bagaimana Rasulullah membagi perhatiannya, membagi segala halnya terhadap istri-istri beliau. Begitu. Adapun tulisan ini adalah mendiskusikan salah satu hadis yang berkaitan dengan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang baik dalam berinteraksi dengan istri-istri beliau. Salah satu hal yang harus ada dalam sebuah rumah tangga, ketika seorang suami memiliki lebih dari satu istri, maka diwajibkan bagi suami tersebut memiliki sifat adil. Adil dalam apa? Al-adlu alal kismi wal infaq wa nafqah, yaitu adil dalam pembagian, yaitu pembagian waktu malam, kemudian wa nafqah atau nafkah begitu. Kemudian muncullah pertanyaan dari hadis tersebut. Apakah yang dimaksud adil ini memang seperti itu, atau memang ada hal lain yang tidak termasuk ke dalam keadilan dalam sebuah rumah tangga? Kenapa? Karena yang kita tahu adalah manusia itu memiliki kecenderungan al-mail, kecenderungan mencintai salah seorang istri itu adalah sebuah kewajaran. Maka hadis ini atau tulisan ini akan memaparkan apakah hal tersebut jika terdapat dalam seorang suami lebih mencintai salah satu istri dibandingkan istri yang lain, apakah hal tersebut termasuk ketidakadilan, atau bahkan hal tersebut bukan sebuah yang bukan sebuah tanda kutip adil dalam sebuah rumah tangga yang memiliki lebih dari satu istri. Baik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita telah ketahui bahwa menikah adalah sebuah ibadah yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal tersebut. Wa ankihul ayyama minkum wassalihin. Allah Subhanahu berfirman dalam Quran surat An-Nur bahwa nikahkanlah pemuda-pemudi di antara kalian. Bahkan Allah menjanjikan dalam ayat tersebut, wa in kuntum fuqara, jika di antara kalian fakir, yughnihumullahu min fadli, maka Allah akan memberkahi, Allah akan menjadikan dia kaya dengan pernikahan tersebut. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan sebuah jaminan bagi siapa saja yang menikah, litaskunu ilayha, di dalam Quran surat Ar-Rum, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu, bahwa menjamin seseorang ketika menikah akan mendapatkan sebuah as-sakinah, sebuah rasa nyaman terhadap pernikahan tersebut. Terus kemudian syariat Islam membolehkan bagi siapa saja yang dirasa cukup, yang dirasa sudah pantas atau dia mampu untuk melakukan poligami, dalam artian menikahi lebih dari satu istri, maka Islam memberikan atau membuat syariat hal tersebut. Kemudian adapun syariat terdapat atau yang termasuk ke dalam syariat poligami ini adalah seorang laki-laki tidak boleh menikahi lebih dari 4 orang istri. Jadi jika sudah sampai satu istri boleh 2, 3 sampai 4, tapi tidak boleh 5 begitu. Itu adalah merupakan syariat al-had, batasan-batasan bagi seorang yang ingin memiliki lebih dari. Namun saudara-saudara sekalian, jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah ancaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa man kana lahu imra'atan, barang siapa yang memiliki 2 istri, tam yamilu li ahadihima, suami tersebut yamil, mana yamil itu condong kepada salah satu di antara keduanya,
maka Rasul mengancam orang tersebut, jaa yaumal qiyamati, akan datang seorang laki-laki tersebut pada hari kiamat, ahadu shiqqaihi ma'idun, berat sebelah dengdek para wargi sedayana. Maka itu adalah merupakan sebuah ancaman, juga sebuah kewajiban bagi seorang suami yang memiliki lebih dari 2 istri untuk tidak memiliki al-mail, tidak memiliki kecenderungan begitu. Namun apakah maksud dari adil dalam poligami ini? Mari kita bahas bersama-sama apakah makna yang sebenarnya adil dalam rumah tangga ini, kemudian bagaimanakah, kemudian dalam hal apakah seorang suami harus adil dalam memperlakukan istri-istrinya. Maka hadis yang saya ambil dalam kitab Bulughul Maram Babul Qismi ini adalah salah satu bentuk dari sebuah keadilan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap istri-istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini dari sahabiat yaitu merupakan istri beliau, yaitu Aisyah. Qalat Aisyah, ya bena ukhti, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau menceritakan kepada keponakannya, pada saudara-saudaranya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yufaddilu ba'dana ala ba'din, bahwa Rasulullah tidak pernah membeda-bedakan kami dengan istrinya, yaitu istri-istri beliau, di dalam apa? Fil qismi min muksihi indana, dalam pembagian waktu giliran. Nah, begitu. Di mana beliau berdiam di sisi kami. Wa kana qalla yaumun illa wa huwa yatufu alaina jami'an. Ketika hari terasa sempit, Rasulullah mengunjungi semuanya. Kemudian Rasulullah fayadnu min kulli imra'atin min ghairi mayisin. Rasulullah mempercayai istri-istrinya tanpa berhubungan, tanpa melakukan hubungan intim, hatta yablugha allati huwa yaumahu, kemudian sampailah pada istri, yaitu jadwal nginep di istrinya, fayamitu indaha, maka Rasul bermalam di rumah istrinya tersebut. Hadis ini ketika disyarah atau ditakhrij dalam menggunakan Maktabah Syamilah, terdapat 2 jalan, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad bin Hanbal. Bisa dilihat oleh saudara-saudara dalam link di bawah ini, bisa diklik ya nanti. Kemudian untuk syarah mufradat ada kalimat muksih. Mana muksihi? Muksihi adalah berdiamnya Nabi di salah satu rumah istrinya. Kemudian ada maksud yatufu alaina. Yatuf, yaitu tofa yatufu, berkeliling. Apa maksud yatufu dalam hadis ini? Adalah berputar mengelilingi para istrinya di sebuah rumah. Jadi di hiji rumah istri beliau berkumpul, kemudian Rasul bercanda gitu ya kepada istri-istrinya semuanya. Dalam artian ketika seseorang istri itu dicium oleh Rasul keningnya, maka semuanya akan kebahagiaan. Kemudian ghairi mayis, yang dimaksud ghairi mayis, di sini adalah tidak berhubungan intim. Begitu. Begitu saudara, masuk kepada pembahasan terakhir mengenai syarah ijmali, bahwa hadis ini di dalam kitab Minhatul Alam dijelaskan bahwa ada dalilu ya dulu ya, bahwa hadis ini adalah sebagai dalil bahwa seorang suami harus adil terhadap istri-istrinya, serta jangan mengutamakan salah satu di antara mereka, baik itu dalam bab gilir, nafkah, dan yang lainnya. Jadi dalam hadis ini bentuk keadilan, bisa disimpulkan bentuk keadilan yang dimaksud adalah bentuk keadilan yang nampak oleh mata. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sebagai contoh panutan bagaimana beliau berinteraksi sangat baik sekali terhadap istri-istri beliau. Bagaimana Rasulullah ketika waktunya terasa sempit, beliau mengunjungi semua istrinya, dalam artian memperlihatkan sebuah kecintaan terhadap semua istrinya. Begitu. Dalam nafkah dan juga dalam hal-hal yang nampak. Jadi yang dimaksud keadilan dalam sebuah poligami adalah ketika seseorang berlaku adil terhadap
semua istrinya dalam hal yang nampak. Namun dalam kitab syarah, bentar saya lupa lagi, dalam kitab Mujtaba kalau tidak salah, ya, dalam Aunul Ma'bud, nah, dalam kitab Aunul Ma'bud karya Sunan Ibnu Abi Dawud, mohon maaf. Dalam syarahnya dijelaskan bahwa yang namanya keadilan tersebut sudah diceritakan tadi sama, yaitu dalam bentuk yang zahir, tetapi tidak tetapi tidak termasuk sebuah ketidakadilan jika seseorang suami lebih mencintai salah satu istrinya dibandingkan istri yang lain. Karena kenapa? Ya annal abdu, karena sesungguhnya hamba la yamliku, tidak berhak atau tidak memiliki sepenuhnya kecintaan tersebut. Seorang hamba sesungguhnya tidak bisa mengendalikan rasa cinta tersebut. Maka Allah lah yang memberikan rasa cinta tersebut, menjadikan salah satu istri di antara istri-istri yang dipunya menjadikan lebih mencintai. Tapi dalam artian tidak untuk diprioritaskan. Begitu. Itu adalah merupakan syarah hadis atau penjelasan dari hadis ini. Adapun faidah hadis yang dapat kita ambil bahwa ternyata memang berlaku adil ini adalah harus di semua aspek kehidupan. Innallaha ya'murukum bil adl, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk berlaku adil. Dan ternyata keadilan yang dimaksud adalah hal-hal yang nampak, hal-hal yang zahir. Contohnya seperti seorang yang memiliki 4 anak. Ketika seorang anaknya dikasih uang, maka zahir harus diberi uang semua. Ketika satunya dikecup, maka keempat kesemuanya harus dikecup. Berbeda dengan hal yang batin. Jika seorang ayah lebih mencintai salah satu anaknya, itu hal yang wajar, bukan termasuk ketidakadilan. Yang kedua adalah faedah hadis di sini adalah keadilan yang dimaksud adalah sebuah keadilan yang dapat diukur dalam artian mengenai hal-hal yang zahir saja. Yang kedua adalah Rasulullah sebagai contoh umatnya sangat baik dalam bercengkrama dengan istrinya. Yang terakhir adalah bermesraan dengan istri. Ini ada sebuah faedah yang sangat istimewa, yang sangat bisa dipetik bagi seorang pasutri, ya, bahwa bermesraan antara seorang suami dan istrinya adalah merupakan hal yang dianjurkan oleh Rasulullah karena beliau mencontohkannya. Karena kenapa hal demikian dilakukan? Karena ketika kita bermesraan dengan istri, hal tersebut dapat mententramkan jiwa istri tersebut setelah lelah mengerjakan pekerjaan rumah dan pengabdiannya terhadap suami. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak kekeliruan, mohon di komen dan subscribe di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.